Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Nah, kita sudah di penghujung di kitab Matius. Tentang anak muda yang kaya yang datang sama Yesus. Tapi nanti Markus menerangkannya jauh lebih terang, tapi sedikit berbeda saudaraku. Di kitab Matius itu kita melihat ketegasan Yesus. Itulah cara Yesus, salah satu caranya menangani setiap orang yang datang kepada Dia. Sedang di kitab Markus juga salah satu cara di mana Yesus ada kasih di hatinya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, itu ada perkataan-perkataan Tuhan yang tegas. Khususnya tulisan-tulisan kitab para nabi, Rasul Paulus, itu tegas sekali saudaraku. Tetapi ada tulisan-tulisan yang menuliskan bahwa seperti kitab Markus ini, Yesus melihat anak muda itu dengan kasih. Kalau dari dua kitab ini kita menangkap bahwa Yesus itu tegas, tetapi di balik ketegasannya ada kasih. Yang kalau boleh saya bahasakan reward and punishment. Ada reward, ada kasih karunia, ada yang Tuhan sediakan, ada juga yang dituliskan upah, ada yang anugerah. Banyak hal Tuhan sediakan, tetapi dalam perjalanannya Tuhan bersikap tegas dalam memimpin hidup kita. Tuhan bersikap tegas dalam permintaan kita. Sehingga kasih Yesus itu ketika Yesus akan memberikan gift, pengampunan, keselamatan, kasih karunia, panggilan, penyertaan, kuasa, dan sebagainya. Itu adalah benar-benar dari kasih Tuhan, tanpa Tuhan membuat ukuran atau berhitung. Itu dari hati Tuhan, dari kalau boleh saya katakan pihaknya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengukur, melihat dari pihak yang kita kerjakan, itu Tuhan tegas. Tuhan itu seumpama pemimpin yang memimpin staf, bawahan, karyawan, anak buah. Dia seorang pemimpin yang tegas. Dia punya ukuran yang jelas. Dia punya standarisasi yang jelas. Dia punya syarat yang jelas. Sebagai contoh, seorang komandan pasukan tempur, dia akan punya kriteria yang khusus. Berbeda dengan pemimpin pegawai negeri atau karyawan swasta. Itu berbeda dengan pemimpin atau komandan pasukan tempur. Pasukan tempur pun berbeda-beda standarnya. Standar seorang pilot berbeda dengan standar seorang infanteri. Demikian juga tentara angkatan darat berbeda dengan yang namanya marinir
ada spek khusus yang diperhitungkan. Harus ada punya kekuatan khusus dalam hal khusus. Maka ada yang namakan dikatakan pasukan khusus. Itu punya kriteria, standar sendiri-sendiri. Jadi ikut Tuhan itu gak bisa seenaknya. Gak bisa kita memenuhi panggilan seenaknya. Lalu kita memilih-milih pelayanan seenaknya. Gak bisa, saudaraku. Oh, saya ingin menjadi seorang pilot. Oh, standarisasinya sangat tinggi. Itu berbeda dengan angkatan darat, pasukan infanteri. Itu yang memakai senjata laras panjang, laras pendek. Dia harus pandai bergulat, dia harus punya kekuatan berjalan, dia harus punya yang namanya keberanian untuk bertemu apapun juga. Manusia yang sejahat apapun, bahkan ketemu seganas apapun, dia harus siap mentalnya. Tapi kalau pilot tidak, dia menghadapi alat-alat yang canggih. Semakin alatnya canggih, semakin dituntut intelijensi yang sangat tinggi. Respon dalam dogfight namanya, pertempuran antar pesawat di udara, ketemu pesawat dengan pesawat. Dogfight itu benar-benar membutuhkan seorang pilot yang cekatan, gesit dalam mengoperasikan seluruh kecanggihan pesawat itu dalam mengendalikannya. Sehingga seorang pilot harus menyatu dengan pesawatnya. Tetapi angkatan darat, seorang infanteri yang masuk menyerbu kota, baku tembak dengan musuh langsung, berhadapan muka, merebut kota, masuk dari rumah ke rumah. Kalau saudara ingin lihat itu di Irak, ya, lalu di Afghanistan, dan sekarang yang terjadi di pertempuran Timur Tengah antara Israel dengan tentara Palestina, dengan Hamas, dengan Hizbullah, di mana pasukan darat Israel menyerbu Gaza, fight, ketemu muka dengan muka, ketemu lorong-lorong, ketemu di balik tanah, ketemu di balik lemari, itu dengan senjata laras panjang, laras pendek, dengan sangkurnya, dengan peralatan untuk berjalan di malam hari, lalu tidur di mana aja, bersiap, mudah sembunyi. Tapi seorang pilot nggak dituntut untuk itu. Seorang pilot dituntut bagaimana mengoperasionalkan pesawat itu semaksimal mungkin. Kenapa? Selain menjatuhkan bom, salah satu betul-betul tugas seorang pilot, dan itu yang di carrier dibawa oleh pesawat tempur pada zaman sekarang, itu menjatuhkan bom. Di mana setiap bom itu berbeda-beda. Daya ledaknya, kecepatannya, lalu kecanggihan yang ada yang bom itu menembus tanah, enggak meledak, tapi sampai menuju ke bunker, masuk ke dalam bunker baru meledak. Tapi ada bom yang begitu menyentuh tanah dia meledak. Lalu bom itu ada yang namanya khusus buat satu bangunan, di mana bangunan yang lain tidak tersentuh oleh bom itu. Bom itu ditembakkan, namanya rudal, itu ditembakkan ke tank atau alat peluncur rudal di darat, di mana itu tidak meledak kemana-mana, jadi tidak melukai masyarakat sipil dan sebagainya. Lalu untuk senjata-senjata yang mengejar juga rudal ke rudal dan sebagainya. Nah, itu dibutuhkan kemampuan analisa, kemampuan intelijensi yang sangat tinggi, saudaraku. Kecepatan, ketepatan mengoperasionalkan, lalu bagaimana membuat pesawat itu supaya tidak terdeteksi, supaya pesawat itu bukan dikejar tapi mengejar, supaya pesawat itu bisa menghindar ketika ditembak dan sebagainya. Tetapi pasukan angkatan darat tidak, saudaraku. Dia diperlengkapi dengan senjata laras panjang, laras pendek, sangkur, mungkin ada beberapa granat, lalu alat komunikasi dan sebagainya, di mana dia harus berjalan kaki bersama yang namanya Panzer, Hammer, kendaraan lapis baja,
lalu alat-alat artileri, meriam-meriam, dan sebagainya. Mereka berjalan memasuki kota. Dan itu strateginya berbeda. Kalau pesawat itu dogfight sendiri-sendiri. Kalau infanteri tidak. Ribuan pasukan memasuki Gaza. Ribuan pasukan memasuki Kuwait. Ketika Kuwait diduduki oleh Saddam Hussein. Itu saudaraku. Nah, di situ pasukan Amerika setelah bombardir, pasukan angkatan daratnya menyerbu masuk mengambil alih kota. Jadi berhadapan dengan manusia, bukan alat. Baku tembak dengan pasukan musuh yang bertahan di dalam kota. Lalu ada sniper. Ya, semuanya itu ada, saudaraku. Belum lagi pasukan angkatan laut yang di kapal melepaskan tembakan-tembakan, rudal-rudal menghadapi kapal selam, menghadapi pesawat udara yang menyerbu, lalu punya pasukan marinir yang harus bisa menyelam. Kekuatan untuk di darat dengan di bawah laut berbeda, saudaraku. Nah, itulah kalau diumpamakan pelayanan Tuhan. Berbagai macam pelayanan dengan berbagai macam karunia yang dikerjakan oleh roh yang sama. Betapa hebatnya Tuhan kita ini. Tapi Tuhan itu tegas mengatur yang namanya kerajaan Allah. Ditulis di Alkitab, kerajaan Allah bukan makanan atau minuman, tapi kuasa. Kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kerajaan itu kuasa, ada struktural, ada pemimpinnya, ada perwakilannya di ambassador, ada kekebalan politik. Lalu ada juga pelanggaran wilayah, penyerbuan oleh pasukan khusus yang menyelinap, tugas para nabi. Lalu yang pasukan infanteri, itu para penginjil, merebut kota demi kota, berhadapan muka dengan muka untuk orang-orang menerima Yesus. Fight-nya bergumul dengan manusia, kepandaian manusia, kekuatan manusia, fisik yang disiksa, tertembak. Kalau pilot jatuh, dia pakai parasutnya, dia mendarat, ya dia bisa dibunuh di darat. Gitu. Kalau peraturan internasional, ketika pilot masih di atas udara, masih pakai parasut, itu tidak boleh ditembak. Kalau ditembak itu pelanggaran, saudaraku. Itu akan diadili oleh pengadilan militer internasional. Tidak boleh, itu ada aturannya perang itu, saudaraku. Tapi ya banyak juga yang melanggar. Nah, Yesus pun sama. Yesus itu sebagai pemimpin, panglima besar kita, itu ditulis di Alkitab. Panglima perang kita, di struktural kerajaan Allah. Jadi tegas, kuat, ada reward punishment. Jadi tentara yang salah dihukum, tentara yang ngawur ditarik dari pertempuran. Gitu. Nah, tentara itu punya kepandaian khusus. Ada yang menjadi perawat, ada yang jadi koki. Karena tentara itu ada logistiknya. Contoh, sebuah kapal induk besar, di dalamnya isinya 3.000 loh, saudaraku. 3.000 prajurit. Dari pesawat yang puluhan sampai ratusan, dari pilot sampai yang namanya kru angkatan laut, di mana kapal induk dikawal oleh 10 sampai selusin kapal-kapal perusak, kapal-kapal yang lain. Sehingga di dalam kapal itu seperti sebuah perkampungan, seperti sebuah kota kecil. Prajurit-prajurit ada di dalamnya. Disediakan makanan yang bergizi. Makanan itu bagaimana supaya tidak busuk. Dari daging sampai sayur sampai buah. Lalu alat-alat kebersihan, alat-alat kesehatan. Ada yang patah tulang, ada yang tertusuk harus dioperasi, ada dokter-dokter. Ada namanya darah untuk transfusi darah. Ada pemadam kebakaran. Di dalam hanya sebuah kapal induk itu, saudaraku. Sehingga kapal induk kalau diumpamakan gereja. Ada kapal kecil, ada kapal induk itu gereja besar, punya cabang banyak. Tapi gereja induk itu jemaatnya puluhan ribu, ribuan. Itu harus lengkap peralatan kerajaan Allahnya. Yesus akan bangunkan, Yesus panggil anak-anaknya untuk melayani. Sehingga ada orang yang dididik menjadi perawat, menjadi dokter, menjadi koki, menjadi cleaning service. Tapi tetap tentara, saudaraku. Mereka tentara,
Uniformnya tentara, tapi bagian apa? Cleaning service. Ada bagian yang mengisi bahan bakar, ada bagian yang cuci kamar mandi, ada bagian yang potong sayur, ada bagian membersihkan senjata, ada yang bagian yang namanya obat-obatan. Semuanya ada. Ada yang pegang pesawat tempur, ada bagian yang nahkoda kapal, bagian mesin kapal, bagian navigasi, bagian alat-alat tempur kapal, ada bagian helikopter. Jadi anak muda ini ingin memilih. Dia ingin hidup yang kekal, lalu dia kerjakan semua. Kalau diumpamakan tentara, anak muda ini ingin menjadi Kopassus, komando pasukan khusus. Kalau Kopassus itu harus semua bisa, dididik semua bisa, harus di atas rata-rata semua bisa. Jadi semua kemampuan tentara dia harus bisa. Dan di atasnya, di atas rata-rata ya, gitu. Lalu satu orang itu bisa mengalahkan 1.000 orang, itu komando pasukan khusus. Sehingga kalau menyerbu, kalau Kopassus yang masuk, tidak perlu puluhan ribu orang, tidak perlu peralatan terlalu banyak. Ada pasukan-pasukan khusus, ada Kopaska, Kopassus, ya Kopaskal, komando pasukan angkatan udara, komando pasukan khusus angkatan laut, termasuk Kopassus sendiri, komando pasukan khusus, gitu. Ada yang namanya Pas Pampres dari segala angkatan, ada yang garnisun penjaga kota dari segala angkatan. Itu susunan ketentaraan di seluruh dunia, saudaraku. Strukturalnya seperti itu. Yesus seperti itu. Nah, anak muda ini ingin jadi Kopassus. Dia meminta kehidupan yang kekal. Dia udah latihan semuanya. Tetapi ada satu yang kurang. Karena Kopassus dikhususkan juga. Ada bagiannya. Kopassus yang ahli di mana nih? Ahli di bidang intelijen. Ahli di bidang penyerbu. Seperti Amerika namanya Navy SEAL. Itu bagian penyerbu. Mereka bisa diterjunkan di laut dari kapal, memakai peralatan laut untuk mendarat, lalu mereka mendarat menyerbu kota. Navy SEAL namanya. Tapi ada yang dari angkatan udara. Gitu. Nah, anak muda ini diminta Tuhan menjadi salah satunya. Kopassus iya, kamu udah lakukan semua iya, tapi aku minta kamu khusus ini. Dia sudah melakukan semuanya, tapi dia minta namanya hidup kekal. Nah, ada syaratnya kalau diumpamakan seperti itu. Dan dia udah semangat menjadi lulusan terbaik. Banyak anak-anak Tuhan itu pada awalnya melakukan terbaik buat Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, mau berubah, terus melakukannya. Tetapi di tengah jalan tersandung. Seperti Yesus bicara kepada Petrus, "Nya kamu iblis dari hadapanku. Yang kamu pikirkan adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah." Pikiran Petrus yang manusiawi itu digerakkan oleh iblis. Yesus ngomong itu nggak pernah omong kosong, nggak pernah mengada-ngada, nggak pernah halu. Yang terjadi betul-betul, sehingga alam yang tidak kelihatan, yaitu makhluk-makhluk supranatural yang dikatakan alam roh, Yesus lihat iblis itu sedang berusaha menguasai pikirannya Petrus, pikiran manusianya. Karena yang kamu pikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Dan kau menjadi batu sandungan buat aku. Kalau Yesus kesandung, Petrus gak bisa dipakai. Jadi itu batu sandungannya Petrus sebetulnya. Kalau Yesus gak mati, gak akan dibangkitkan, Roh Kudus gak dicurahkan, Petrus gak akan menjadi, namanya ditulis di 12 pintu mutiara surga. Nah, ini tujuan Tuhan memanggil Petrus. Sehingga Tuhan kamu jangan mati. Tuhan marah. Ketegasan Tuhan sebagai panglima tentara. Sebagai komandan kita dalam pelayanan. Tapi kalau Yesus sebagai Bapa surgawi, beda lagi. Kasihnya. Perempuan yang hidup dalam dosa, kedapatan berzina, Petrus yang berdosa diampuni, menyangkali dia. Daud yang minta ampun diampuni.
Gift-nya Yesus itu love. Tapi his order, perintah dia, itu bukan love. Itu adalah ketegasan, tough, kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sebagai tentara, itu kalau dilatih, itu kalau namanya Kopassus, itu mereka harus melalui Megatron. Itu sampai muntah-muntah, saudaraku. Lari itu sampai muntah. Orang kalau melakukan sesuatu sampai muntah, berarti tenaga dia itu udah betul-betul bukan hanya habis, udah minus. Muntah kuning mereka. Kalau di laut itu udah ngambang, udah tenggelam dia. Kalau tidak mencapai garis akhir tetap aja dia fail. Dia gagal. Dia nggak akan dipakai di dalam hal itu. Kalau ujian tentara yang pertama, dia nggak bisa jadi tentara. Dia di sipil. Jadi pelayanan jemaat. Tapi kalau sebagai full timer, sebagai orang yang berkhotbah, membagi firman, sebagai pengkhotbah, terus karunia bekerja, karunia penginjil, karunia seorang nabi. Itu penting, saudaraku. Ketegasan Allah kan muncul dari seorang nabi. Nabi Yeremia, Elia, Nathan, Elisa. Coba sebutkan semua nabi. Kalau gembala beda lagi. Gembala itu ketegasannya tipis-tipis. Selalu merangkul. Nah ini perbedaan, saudaraku. Secara gampang aja ya. Tidak usah terlalu mendalam kita bahas panggilan. Menyertai aja pengertian kita. Sehingga banyak orang itu ketika udah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, lalu melayani Tuhan, gagal di sini. Karena ekspektasi dia berbeda. Akhirnya permintaan dia berbeda. Udah aku uang aja. Tuhan bilang aku enggak pakai kamu sebagai perawat. Karena kamu aku pakai sebagai seorang nabi. Seorang pasukan tempur. Pasukan tempur nabi itu bisa menjadi seorang pilot. Dia khotbah di sebuah kota. Seperti Yunus. Bertobatlah. Diutus kepada para pemimpin. Pemimpin gereja, pemimpin perusahaan, orang yang punya jabatan, pemimpin negara. Itu nabi yang namanya Nabi Elia, Nabi Nathan, Elisa. Ada yang mengumpulkan orang diajarin, belajar firman Tuhan, akhirnya menjadi seorang nabi. Nabi Yesaya, seorang guru dia, tapi dia seorang nabi. Dan mereka yang ditulis di toko Alkitab ini, mereka itu berhasil kan apa? Memasuki panggilan, mengikuti panggilan, taat pada panggilan, enggak memilih, saudaraku. Nah, inilah yang membuat anak muda ini kecewa, itu yang pertama. Nanti kita temui di kitab Markus, karena banyak hartanya, karena anak orang kaya enggak mau, aku jadi infanteri, aku ingin jadi pilot aja. Sedangkan menjadi seorang pilot harus punya standar, di mana salah satunya kekuatan itu intelijensi, nggak nyampe. Menjadi tentara aja ada standar minimum pendeknya. Ada tentara yang dari jalur profesi, seorang dokter lalu menjadi dokter tentara, menjadi tentara, dia langsung dapat jabatan, tapi tidak pegang pasukan. Ada seorang yang sekolah chef, menjadi chef terkenal, lalu melamar jadi tentara, diletakkan menjadi koki di kapal, di camp, di tempat markas-markas pasukan Amerika di negara yang lain. Dia yang menyediakan makanan, lalu dia mengepalai dapur, dia yang belanja supaya dia punya staff, tapi nggak punya pasukan, nggak bisa menggerakkan pasukan, diberikan senjata, diberikan, sehingga banyak orang bisa berkhotbah. Tapi khotbahnya nggak seperti seorang pengkhotbah. Jadi seorang koki dia bisa menembak, dia dilatih, dia bisa menusuk, tapi dia nggak sebisa yang memang diletakkan di pasukan tempur yang khusus menembak. Bahkan ada lagi yang diambil lebih khusus lagi, sniper. Saudaraku, saya pernah lihat tentang sniper di YouTube ya. YouTube itu kalau kita gunakan dengan baik, jangan menghindar ya. Itu sangat luar biasa pengetahuan
yang kita bisa gali, nggak ada batas YouTube itu. Ternyata seorang sniper itu ada pendampingnya yang sekarang. Sniper itu bisa menembak jarak berkilo-kilo loh saudaraku. 2 kilo lebih, 3 kilo lebih itu bisa loh. Tetapi dihitung arah angin. Jadi sniper itu kalau nembak nggak lurus satu garis dengan sasaran. Tidak. Kelembapan udara, lalu panas, tingkat panas namanya ukuran udara, lalu kecepatan angin. Itu dihitung semua, ada alatnya. Jadi dia ada pendampingnya. Dan alatnya dihitung, habis itu ditetapkan, dia arahkan senapan dia, itu tidak seperti mata normal, dia harus lurus gini, enggak. Dia bisa agak miring sedikit, bawah sedikit, atas sedikit. Kenapa? Perjalanan peluru itu akan dipengaruhi oleh tekanan panas, kelembapan udara, lalu kecepatan angin. Maka seorang sniper itu kalau nembak, itu rata-rata di tengah-tengah mata sini saudaraku. Karena kalau luput orangnya bisa hidup. Gitu. Jaraknya yang sniper sekarang karena peralatan senjata itu canggih, itu bisa berkilo-kilo saudaraku. Saya pernah nonton itu. Saudara nonton di YouTube tuh film sniper. Lalu di situ ada beberapa pelajaran tentang menjadi seorang sniper, lalu bagaimana seorang sniper itu menembak jitu. Itu dihitung semua saudaraku. Enggak cuman, nembak jarak sekian meter, tas kena, enggak. Sekolah lagi. Nah anak muda ini disuruh sekolah lagi. Dia enggak mau. Dia anak orang kaya, dia orang yang kaya. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah kaya, atau memang dari latar belakang orang berada, tapi enggak semua ya. Pelayanan, enggak bukan panggilan saya. Masuk pedalaman nggak mau, yang sulit-sulit nggak mau, bahaya, seperti Saul, gitu loh. Mau enaknya sendiri, padahal Saul itu petempur yang baik, anak muda ini petempur yang baik, dia udah selesaikan seluruh pelajaran sebagai tentara, tapi dia minta jurusan yang dia pilih, nggak bisa. Kalau dia minta pilot, kamu enggak punya standar pilot, kamu cuma infanteri, gitu loh. Nah nanti kamu membangun kapasitasmu, lalu satu hari negara akan panggil kamu, disekolahkan lagi sebagai komandan. Jadi prajurit, perwira menengah, perwira tinggi. Sampai yang namanya dari Prada, Pratu sampai jenderal penuh bintang 4. Laksamana, bintang 4, gitu loh. Laksamuda, Laksamadya, dan sebagainya. Gitu saudaraku. Nah itu semua ada di kerajaan Allah. Sehingga seseorang nggak bisa semuanya menjadi panglima TNI, nggak ada. Ada yang ditugaskan sama negara menjadi kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Ada jenderal bintang 2. Karena memang dia punya kemampuan menyamar, lalu dia membaca setiap strategi musuh. Dia diletakkan di intelijen, ada sekolahnya, ada ujiannya. Nah anak muda ini ujiannya diminta hartanya. Kemarin kita udah belajar, disuruh pergi, disuruh jual, lalu bagikan orang miskin, baru balik ke Yesus. Terus Yesus bilang, Pak, ikut aku, sekolah. Copot baju nama orang tuamu, walaupun kamu anak pejabat, anak jenderal, copot baju. Kamu itu anak orang kaya, kamu mulai dengan apa? Kamu merayap di lumpur lalu ditembakin di atasnya. Di atasnya ada namanya kawat-kawat berduri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu punya belas kasihan. Belas kasihannya gimana? Kalau seorang tentara tidak dilatih dengan baik, ketika terjun dalam pertempuran sesungguhnya, dia nggak pernah merayap dengan baik. Ketika dihujani tembakan musuh, dia nggak bisa merayap, dia tertembak saudaraku. Dia kalau tidak punya kaki yang kuat, ketika baku kejar dengan musuh, tidak punya stamina tubuh yang kuat, di mana tidur cuma semenit, 2 menit, sejam, 2 jam karena diserbu musuh atau di tengah-tengah keberadaan musuh, atau lagi dikepung musuh, atau lagi mengepung musuh, itu punya ketahanan bagaimana hidup, makan, minum yang terbatas, lalu punya stamina tubuh yang nggak gampang sakit, minum itu caranya gimana, mempertahankan hidup gimana,
Itu semua ada. Lah anak muda ini nggak mau. Sekolah lagi nggak mau. Nah itulah perjalanan kita mengikuti Yesus. Dan melayani Yesus. Nggak ada saudaraku yang muda. Oh cuma sampai titik ini selesai ikut Tuhan. Ya udah belajar. Ikut pastor. Habis itu ketika udah punya duit, udah berhenti. Udah duit aja. Nggak ada. Saudara itu akan dihukum. Loh, gampang banget Allah menghukum. Saudaraku gampang aja ya saya bilang. Secara logika aja ya. Karena Alkitab itu bisa dijabarkan secara logika. Ada yang tidak bisa memang. Tapi banyak yang secara logika. Saudaraku. Ya, saya bukan sekolah teologi ya. Tapi seringkali Allah ajar melalui teman-teman teologi ya. Lalu tentang kehidupan yang secara logika. Contoh. Kalau orang malas jangan makan. Ketika kamu malas, kemiskinan menyerbu kamu, itu logika banget. Itu bukan ngeroh itu. Gitu loh. Ya, sama saudaraku. Sama dengan Tuhan Yesus. Gitu. Secara logika aja, kalau orang yang memilih pelayanan diberi sama Tuhan, udah kerajaan Allah akan ambruk. Gereja akan dikuasai oleh orang-orang yang seenaknya. Lalu orang-orang yang tidak punya kapasiti lebih. Pastor-pastor itu cuma dimiliki orang-orang yang memilih bidangnya karena dia mau enaknya. Jadi nggak ada salib, nggak ada sangkal diri, nggak ada. Nggak ada tulisan di Alkitab. Ya udah kamu di sana aku sertai, aku berikan kuasa pasti berhasil. Tidak. Ikut Tuhan nggak begitu. Oh saya pasti kaya, tidak. Saya pasti diberkati, tidak. Lah bangsa Israel terima janji Tuhan kok. Negeri penuh susu dan madu, enggak masuk kok. 600.000 yang masuk cuma 2 kakak loh. 600.000 kepala keluarga cuma 2 yang masuk. 1/300.000 loh. Kita ini 1/300.000 orang yang bisa menerima janji Tuhan. Jadi walaupun Tuhan berfirman, kamu bisa gagal. Yang meneruskan generasi selanjutnya, generasi Yosua. Lah ini logika banget. Jadi jangan bangga, jangan berhalusinasi. Ketika Tuhan ngomong, ketika udah tahu firman, ketika udah melayani, udah mengerti, tapi tidak melakukannya. Itu tulisan Alkitab mengatakan, kalau kamu mendengar firman, tidak melakukannya, kamu membangun rumah di atas pasir. Hujan, angin, badai akan meruntuhkan itu, jadi roboh rumahmu. Tapi kalau kamu membangun di atas batu karang, nggak akan roboh. Batu karang itu Yesus. Petrus. Petra itu batu karang. Petrus itu jadi soko guru. Jadi kamu harus belajar dari guru-guru. Petrus itu soko guru, pemimpin. Kamu harus jadi pemimpin rohani yang ditunjuk Allah. Karena Petrus itu ditunjuk Allah menjadi pemimpin. Lah logikanya kontekstual Alkitab yang dituliskan itu, strukturalnya Alkitab, kalau nggak dipenuhi Tuhan sendiri, nggak genapi Tuhan, lah Alkitab itu tulisan manusia, bukan tulisan Tuhan. Berarti Yohanes menulis itu sebagai Yohanes, Matius menulis sebagai Matius. Logika saudaraku. Gitu. Secara pikiran aja bisa kita terima kok. Nah ini loh yang nggak bisa diterima. Orang-orang yang seenaknya. Lalu mulai comot firman. Lalu mulai mengajukan argumentasi. Sama dengan Adam dan Hawa. Tuhan tuh bicara kepada Adam, tidak kepada Hawa. Tapi Hawa ini bandel. Tuhan bicara pada Adam, Adam jangan kau makan buah ini ya. Nanti kamu akan mati. Lah, setelah itu baru Hawa dibangun dari tulang rusuk. Setelah itu mereka hidup bersama. Adam saking kagumnya sama Hawa, hati-hati. Jangan kagumi kesukaanmu. Salomo itu mengagumi kesukaan dia. Kesukaan itu timbul dari kelebihan. Orang yang suka mobil karena dia punya kelebihan untuk memiliki mobil. Kemampuan membawa mobil, melihat mobil dan sebagainya. Pasti dia akan mendalami itu. Kesukaan nampil, kesukaan baju, kesukaan barang mewah, kesukaan dikagumi, kesukaan untuk dihormati, itu semua.
Kenapa? Adam itu ketika bangun dari tidurnya, ketika tidurkan Allah, Adam itu berbicara, wow, ini tulangku, ini dagingku. Kalau boleh saya inspirasikan. Dia kagum. Sehingga dia tidak mau menegur Hawa. Adam ada di sebelah Hawa. Karena Hawa setelah makan diberikan kepada Adam. Enggak pun enggak ada Adam, ketika Adam diberi karena terima larangan dari Allah. Oh jangan, kamu sudah makan. Aduh mati kita nanti berhadapan sama Tuhan. Atau kalau sebelahnya, Hawa jangan kamu ditipu sama ular itu. Adam diam aja. Rasa sungkan, gak enak, harus begini, harus begitu. Itu tidak kontekstual pada situasi tentang mengandung kesalahan. Pura-pura tidak tahu itu adalah kemunafikan, saudaraku. Menghindar daripada tugas itu adalah kepengecutan, saudaraku. Maka Ayub dipanggil, berdirilah sebagai laki-laki. Itu penting, saudaraku. Karena aku akan mengadili engkau. Di mana kamu ketika aku menciptakanku, Daniel? Ayub tidak bisa ngomong. Ternyata Ayub ini dari kata orang dia tahu Tuhan. Copy paste. Nah, kita nggak boleh copy paste. Kita juga nggak boleh seperti Adam yang melihat kesalahan diam aja. Didikan keras itu bagi orang yang meninggalkan kebenaran. Gitulah. Teguran itu adalah kasih dari seorang sahabat. Seorang sahabat masih menegur sahabatnya kalau salah. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Alkitab mencatat semua, logika itu saudaraku. Nggak masalah saudara punya kemampuan rohani yang dibahasakan sebagai teman ngeroh, enggak apa-apa. Tapi logika dipakai. Karena Alkitab mencatat miliki pikiran Kristus. Gampang aja itu sebetulnya. Kalau nggak berpikir, nggak mungkin ditulis pikiran Kristus. Semua harus berpikir, ada lagi roh pertimbangan, ada lagi kedewasaan, kebijaksanaan, orang bijaksana mengalahkan sekian. Kalau punya roh pertimbangan itu begini, baca di Alkitab, ada saudaraku. Tapi juga ada namanya ketegasan ketika di dalam yang namanya menjadi laskarnya Allah. Ketika kita melihat kesalahan, kita harus menegur. Dan sebagai orang yang namanya ditegur, anak-anak Tuhan, apalagi yang melayani Tuhan, itu harus siap menerima. Bahasanya cuma satu, siap salah. Tentara itu begitu. Kalau dipanggil komandan, kenapa kamu gini? Siap salah. Nggak ada alasan, oh iya begini, begitu, A, B, C, T, tatitut, tatetot. Nggak ada. Yang saya tahu ya, di seluruh dunia. Cuma bilang, siap salah. Udah, push up, siap push up, push up dia. Nggak ada. Sampai tingkat stres tertinggi, lalu dia keluarin pistol, dia tembak komandannya. Itu terjadi. Tapi itu demikian kecilnya dari seluruh tentara di dunia peristiwa itu. Nah, yang melakukan itu akan dihukum oleh negara. Pemberontakan terhadap struktural kerajaan Allah itu akan menerima hukuman. Kalau diumpamakan seperti bawahan yang melawan atasan, tentara itu tembak komandannya, pukul komandannya, hukumannya berat saudaraku. Jangan kau usik orang kurapi, jangan berbuat jahat terhadap nabiku. Itu strukturalnya di sana. Tapi kalau kita artikan dalam kehidupan aturan kerajaan Allah, ini aja sudah. Lalu memberontak dalam panggilan. Gak diterima saudaraku. Saudara pasti kecewa. Ketika saudara memilih jalan saudara sendiri, saudara pasti kesakitan. Dan saudara akan menemui kebinasaan, mati dengan tragis. Yudas, Saul dan sebagainya. Itu selalu saya angkat karena itu contoh yang paling gampang diangkat dan paling banyak dimengerti, diketahui oleh anak-anak Tuhan. Paling banyak itu sudah. Yudas dan Saul. Gitu saudaraku. Nah ini kita pahami dulu, gak boleh gagal paham. Selama kita hidup di gereja, selama hidup kita menjadi anak Tuhan, kita nggak mungkin tidak terhisap dalam sebuah komunitas, kita nggak mungkin tidak diberikan pengetahuan
secara Kristiani. Apalagi kalau udah pernah pelayanan, udah tahu firman Tuhan, udah pernah dipakai, udah pernah mengajar, pernah apapun. Yang keluar adalah saudara akan mencela, menghina, mengejek, merendahkan, dan tidak mau dengar. Itu setan semua yang menutup saudara. Kenapa Yudas itu ketika disindir Yesus, orang Farisi itu disindir Yesus, Simon itu disindir Yesus, gak ada reaksi. Karena iblis bekerja, ketika saudara salah, iblis itu melindungi saudara. Dari teguran Tuhan. Saudara tidak punya kemampuan sudah nangkap secara lahiriah. Maka dibangkitkan pelayanan seorang nabi atau orang-orang yang perkataannya diurapi Tuhan lalu menusuk sangat dalam di hati saudara. Nah, reaksi saudara itu bukan setan. Saudara tuh mau dengar khotbah juga nggak bisa. Lalu ada orang yang dipakai, yang disertai kuasa Allah yang besar, ada yang langsung negur saudara, kenal nggak kenal, ada yang dari khotbah di mimbar, ada yang saudara kenal atau tidak. Pokoknya dek di hati saudara, sudah. Nah, reaksi saudara itu bukan setan, saudara sendiri. Makanya saudara dihukum. Saudara nggak bisa nyalain setan. Contoh nih, orang memperkosa rame-rame nih, seorang wanita. Nggak bisa, oh saya jangan dihukum karena saya cuma terpengaruh ikut-ikutan teman. Tidak, karena kamu untuk memperkosa, maaf saudara maaf, ini kebenaran ya, alat kemaluanmu pasti yang bekerja. Kalau alat kemaluanmu tidak bekerja, tidak mungkin kamu memperkosa sebagai laki-laki. Nah, alat kemaluan itu bekerja, kenapa? Ada rangsangan. Lalu kamu lakukan kenapa? Kamu mengingininya. Sehingga ada orang-orang hidup yang selibat, walaupun itu ada rangsangan, dia mengurus ini yang nggak baik. Itu namanya menyangkal diri, hawa nafsu daging. Itu benar saudaraku. Hawa nafsu daging menyangkal diri, mengurus itu. Romo-romo, lalu para janda yang ingin hidup kudus, para lelaki yang berpisah dengan istri, yang meninggal, dia jaga. Itu nggak mungkin dia tidak ada yang namanya libido. Tidak ada namanya rangsangan seksual daripada apa yang nampak, yang dia lihat. Apalagi sentuhan. Tetapi dia akan jaga dirinya. Nah itu berarti di dalam dirinya dia nggak mau melakukannya. Nah ketika melakukannya berarti dia ada keinginan melakukannya. Dianya, bukan teman-temannya. Sehingga semua memperkosa akan dihukum negara. Demikian juga kerajaan Allah. Kalau saudara melakukan pemberontak karena saya ikut-ikutan dipengaruhi, nggak ada. Dua-duanya Adam dan Hawa dihukum. Adam itu dengan berpeluh. Kamu akan mencari nafkahmu. Perempuan ini dengan kesakitan kamu akan melahirkan anak-anakmu. Dan mereka berdua sama-sama diusir dari Taman Eden. Terima juga semua yang diucapkan Allah itu yang bersama-sama itu yang sudah diucapkan. Mereka dua-duanya mati. Mati. Sudah tidak hidup kekal lagi. Sehingga kita ambil kesimpulan setiap kesalahan, apalagi pemberontakan, gitu. Yang kita bicara ini dasarnya karena memilih, mau yang enak aja. Itu hukuman saudaraku, mengandung hukuman. Seorang desersi, seorang desertir, tentara, itu pasti dihukum. Seorang pemberontak di dalam ketentaraan itu pasti dihukum. Kalau menyakiti komandan, hukumannya itu penjara loh saudaraku. Kalau membunuh, hukumannya itu hukuman mati loh saudaraku. Allah itu tegas, Allah itu tough, Allah itu kuat. Bahasanya ada teman mengatakan tegak berdiri, nggak bisa kamu goyahkan. Tetapi ada kasih di dalamnya. Maka di kitab Markus nanti kita pelajari di minggu depan, itu bahwa Allah melihat pemuda ini dengan kasih. Tetapi tetap aja anak muda ini kalah. Kasih Yesus itu ada di dalamnya. Tapi yang Yesus lakukan tetap membawa saudara pada kehidupan. Tetap harus melewati setiap firman Allah yang tertulis. Kasih itu terus tidak memanjakan saudara, enggak ada. Enggak ada ceritanya kasih Allah memanjakan kita itu enggak ada. Kenapa?
Allah itu berbaju zirah kan keadilan. Kita aja suruh pakai. Supaya kamu tidak dapat ditembus panah api si iblis. Organ dalammu, hatimu, makananmu, jeroanmu, lever, limpa, usus, semuanya ada di sini. Sehingga kalau panah itu masuk akan membakar di dalam. Kamu menjadi jahat soal keuangan, kamu menjadi egois untuk makan sendiri segala sesuatunya. Jadi semuanya itu sakit nantinya. Hatinya sakit, limpanya sakit, dan membawa kematian rohani. Kalau diumpamakan seperti itu saudaraku. Kenapa? Bentuknya seperti kanker. Dia akan merambat. Pertama kena di limpa, menyerang sampai yang namanya jantung. Pertama di kandung kemih sampai ke jantung. Itu kanker. Kalau udah sampai jantung, dead. Tapi sakitnya melewati sakitnya luar biasa. Hukuman Tuhan itu akan sakit kamu rasakan. Kalau bicara penghukuman di dalam ketentaraan Tuhan ya, kerajaan Allah ya, dalam pelayanan ya. Ini hukum-hukumnya saudaraku. Anak muda ini sudah melakukan semua. Lalu dia ingin kehidupan kekal, menjadi tentara. Tapi dia memilih namanya arah atau tujuan dia sendiri. Dia udah ikut pendidikan semuanya. Dia ingin menjadi sesuatu, dia ingin mengendalikan, dia ingin mendominasi Yesus. Kenapa? Dia nantang. Yang lalu kita udah belajar. Mana yang kurang? Di kitab Markus dijelaskan jauh, bukan kurang, lemah. Gitu. Karena itu lemahan dia. Nah Tuhan selalu angkat namanya kelemahan daripada kita. Ketika kita melayani. Tuhan pasti angkat kelemahan kita. Kenapa? Karena mau dibawa next level. Kalau enggak, saudara bukan stuck saja, saudara akan turun. Kalau ada penyakit rohani, saudara akan mati rohani. Kalau mati rohani selama hidup di bumi itu mati suri. Karena setelah Yesus itu tidak ada kematian. Ada orang mati suri saudaraku, badannya mati, semuanya mati. Cuman jantungnya masih berdetak, otaknya itu masih ada, ya masih bisa berpikir, mimpi dan sebagainya. Tapi badannya tidak bisa digerakkan, itu namanya mati suri. Bisa berbulan-bulan saudaraku di rumah sakit. Coba ke ICU, ada orang seperti itu, mesin dicabut baru mati. Nah orang-orang rohani, anak-anak Tuhan itu mati suri. Jadi hidup itu kayak mayat hidup. Nah mayat hidup itu busuk saudaraku. Sehingga hal yang busuk aja yang dilakukan. Yang dikatakan karakter yang lama, manusia yang lama. Manusia yang memang harus dihukum sama Tuhan. Karena saudara, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Kebiasaan yang lama, perilaku yang lama, karakter yang lama. Itu kembali pada saudara. Nah saudara harus tahu, oh, aku salah sama Tuhan. Berlutut, berdoa, minta ampun, cari tahu. Tidak menuntut Tuhan. Tidak seperti anak muda ini. Saya kan sudah begini, saya sudah begini. Semua sudah saya lakukan. Kurangnya apa? Kita sudah belajar yang lalu kan? Gitu. Ya karena kamu salah, maka kamu mati suri. Lalu busuk. Kok jadi jahat saya ya? Kok jadi saya nggak ingin berdoa? Kok saya malas ke gereja? Kok saya nggak mau melayani? Kok saya cinta duit? Seluruh ayat firman Tuhan saudara akan ingat, dengar itu. Nah ketika saudara dengar, saudara akan disadarkan sama Tuhan. Tetapi ketika hati saudara dikuasai oleh keinginan itu, saudara tidak mampu menyangkalnya. Yudas nggak mampu lagi, kenapa? Iblis merasuki dia. Yang pertama keinginan dia sangat kuat. Sangat kuat. Akhirnya iblis merasuki dia. Saul juga sama. Coba saudara lihat yang namanya kerasukan iblis. Roh jahat. Anak-anak imam sekewa. Pelayanan cuma pamer-pamer. Ikut-ikutan, niru-niru, tidak mau kenal Tuhan. Dirasuki iblis loh. Kalau saudara nggak mau belajar, nggak punya mentoring. Terus sok-sokan dengan pengurapan yang saudara punya. Pada saudara nggak terima pengurapan. Pengurapan itu bisa Tuhan urapi sendiri. Tapi seringkali ditransfer melalui orang lain. Musa ke Yosua, Paulus Barnabas dari 3 penatua.
Petrus, Yakobus, Yohanes tumpang tangan. Elia ke Elisa, jubah Elia. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri, saudaraku, sebagai anak Tuhan. Kita banyak belajar tentang bagaimana sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan tidak boleh melakukan dosa. Nah, kita dengan anak muda yang kaya ini, kita belajar ketika kita mengikut Tuhan. Bukan hanya nggak boleh melakukan perbuatan dosa, tapi saudara harus mengikut perintah Allah. Nah, saudara sudah lakukan semua, ada next level yang membuat saudara gugur nanti. Next level itu harus, dengan risiko saudara gugur. Yesus tahu, anak muda ini akan gugur. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang awalnya terlihat cinta Tuhan, lalu kasih mula-mula, ya apartemen pastor dipel, pastor dijemput, semuanya pas pokoknya terbaik, gugur akhirnya. Ketika apa? Tuhan minta apa yang dimiliki dia. Yuk jual harta milikmu, bagikan pada orang miskin. Lalu kamu ikut aku. Anak muda ini tidak mau, ternyata dia kaya. Hartanya sangat banyak, ditulis nanti di Markus. Itu minggu depan kita bicarakan Markus. Nah, inilah yang terjadi, saudaraku. Kita harus belajar bahwa mengikut Tuhan itu nggak mudah, saudaraku. Nah, setelah semua itu terjadi, saudara nggak bisa menyesal loh. Baru Yesus ngomong banyak. Nah, ini kita pelajari ayatnya. Jadi ketika Yesus tidak ngomong banyak, itu perintah. Ketika Yesus ngomong banyak, itu mengajarkan kita. Jadi ketika Yesus ngomong banyak, jangan bangga. Kita harus belajar. Kalau nggak dengar baik, kita nggak tahu pelajaran, lah kita nggak bisa ikut ujian. Kita juga akan gugur karena semua akan ikut tes. Contoh, ketika sebuah negara masuk dalam peperangan, maka dipanggillah semua laki-laki untuk mempertahankan negaranya dalam berbagai macam bidang. Tapi semuanya dilatih untuk mengangkat senjata. Apapun yang diberikan senjata itu dia harus bisa. Entah pisau, entah senapan, entah pistol, entah apapun. Walaupun mereka juga di bidang masing-masing dipakai untuk negara. Ketika Amerika berperang, ketika Jerman berperang, itu segala sesuatu baja, biji baja, produk baja, itu dibuat untuk alat perang, tidak untuk alat masyarakat sipil. Besi dan baja dibuat untuk kapal perang, untuk namanya senjata, untuk peluru, semuanya itu dibuat. Jadi produsen-produsen peralatan sipil yang dari besi dan baja, itu semua diubah menjadi untuk alat perang. Semua. Inggris, ketika Perang Dunia Kedua, Amerika, Inggris, dan Jerman, Rusia, dari masyarakatnya sampai kepada yang ada di masyarakat harus dibawa kepada untuk keperluan perang, bermanfaat untuk perang. Segala sumber daya dikerahkan di sana. Lah itulah Yesus. Ketika kita dipanggil untuk melayani, kita itu sebenarnya sedang dipanggil untuk berperang. Segala sumber daya hidup kita dikhususkan Tuhan untuk Tuhan sebagai komandan, untuk kebutuhan pelayanan. Yaitu namanya saudara menyerahkan hidup saudara dan segala milik saudara dikelola oleh Tuhan. Pabrik jarum, bikin apa nih? Bikin jarum tapi buat jahit baju yang namanya tentara. Nggak boleh buat garmen-garmen, nggak boleh. Baju sipil nggak ada. Garmen-garmen penjahit-penjahit semua dikirimi kain dalam bentuk warna-warna tentara. Untuk dibuat apa? Seragam tentara. Semuanya di satu tujuan, tentara. Ketika saudara dipanggil melayani, semuanya teruju kepada pelayanan. Seluruh keberadaan saudara. Nah, yang enggak tepat untuk peperangan itu diganti. Sendal jepit, wah ini licin, diganti sepatu boot. Ikat pinggang, oh bagus, diganti dengan kopel ya. Ikat pinggang tentara ya. Yang diisi peluru semua. Ransel mahal, diganti sama ransel yang berisi radio.
Jaket diganti dengan namanya seragam tentara. Di sini isinya semua ada yang namanya pelontar granat, ada segala. Semuanya diganti untuk keperluan tentara. Jadi yang saudara miliki itu untuk Tuhan. Yang nggak perlu saudara harus tinggalkan. Karena saudara sedang dipakai berperang. Itulah yang namanya 600.000 kakak ketinggalan. Nggak dipakai karena mereka tidak mau dikhususkan untuk perang. Mati di padang gurun, tetap di kemah. Tapi generasi Yosua Kaleb di bawahnya yang 20 tahun baru lahir di padang gurun. Nah itu yang dipersiapkan pakai menjadi tentara dan menang terus. Kalah cuma di Ai. 40 tahun merebut menduduki tanah Kanaan itu benar-benar berjaya. Itu Yosua, maka tanah itu dibagi setelah itu. Kenapa? Hidup mereka cuma untuk berperang di tanah perjanjian. Nggak ada tiang awan, tiang api. Yang ada Tuhan berbicara melalui para pemimpin. Khususnya Yosua. Ketika saudara dipanggil melayani, ya ketika saudara sudah melayani, saudara itu dalam kepemimpinan Yosua bukan Musa. Sehingga betapa pentingnya berdoa. Kalau Musa berdoa minta pengampunan. Tuhan tuntun langsung umatnya tiang awan, tiang api. Dia bicara dengan Musa muka dengan muka. Itu logika. Itu ditulis letterlek kok. Kalau Yosua dia berdoa, tuh Yeriko puterin 7 kali. Nyanyi aja. Diem semuanya. Setelah ke-7 itu bersorak-sorai, bernyanyilah. Diem aja 7 kali. Gitu. Habis itu gimana? Angkat pedang. Bunuh semua karena temboknya roboh, dibunuh pasukan Yeriko. Kill or to be kill. Saudara itu terbunuh dalam pelayanan atau dibunuh. Dirampasi atau merampas. Tapi kalau generasi Yosua nggak pernah kalah. Kalah di Ai itu kenapa? Karena Yosua ceroboh. Lalu ada lobang dosa yaitu namanya Kan. Itu mengambil barang-barang yang dimusnahkan disimpan, disembunyiin. Ada dosa di dalamnya. Jadi kalau saudara kalah keuangan, kalah rumah tangga, kalah apapun. Ada dosa tersembunyi yang saudara harus bongkar. Pelayanan ini punya pengalaman pada suatu hari Tuhan tuh ngomong bongkar kuburan. Apa artinya Tuhan bongkar kuburan? Ngapain kuburan bongkar? Setiap orang-orang di dalam pelayanan ini harus bongkar kuburan mereka. Apa artinya? Masa lalu mereka yang buruk, yang bangkai ulat belatung, mereka harus bongkar ngomong dengan pasangannya. Lalu diumumkan itu kita bicarakan. Nah di situ terjadi pergolakan saudaraku. Karena dosa tersembunyi itu harus disampaikan. Dosa pernikahan ya. Dosa masa lalu sebelum menikah. Gitu. Maaf saudara maaf ya. Enggak perawan. Atau suka main pelacur. Atau pernah ngelacur dan sebagainya. Harus dibongkar. Begitu tidak dibongkar. Pernikahannya enggak ada dipulihkan saudaraku. Enggak bisa dipulihkan. Tapi yang berani membongkar makin lekat makin mesra. Padahal berita itu mengagetkan pasangan loh. Hah? Kenapa? Orang menikah tidak mungkin membawa masa lalu yang buruk. Dia tutupin. Beda. Itu ada banyak saksi saudaraku yang masih ada di pelayanan ini. Ada yang sampai gak sanggup menerimanya, tapi akhirnya menerima, dipulihkan. Gak lama kemudian suaminya meninggal. Untung bongkar kuburan dulu. Dosa tersembunyi. Ketika dalam pernikahan pernah meniduri perempuan lain. Istrinya syok saudaraku, itu sampai gak bisa terima beberapa bulan. Tapi gak apa-apa, ada proses kesembuhan. Akhirnya bisa menerima. Gak lama kemudian suaminya sakit, terus meninggal. Bebas dari dosa tersembunyi. Bongkar kuburan namanya. Tapi yang gak bongkar kuburan, gak dipulihkan. Ada lagi orang yang datang sama saya, mengaku kalau dia sudah berzina. Saya cuma bilang, berani mengaku depan teman-temannya. Dalam komsel. Oke, kamu harus mengaku dari suamimu. Lalu dia mengaku suaminya, suaminya kepahitan, gak mau mengampuni. Sampai sekarang suaminya menggelandang. Benar-benar menggelandang, asal itu diberkati Tuhan. Istrinya, jaya keuangannya, diberkati Tuhan. Kenapa? Gak mau menerima istri. Kepahitan yang dibawa mencemarkan adonan. Hidupnya jadi gelandangan saudaraku. Quote and quote jadi gelandangan. Dulu demikian gagah, segala sesuatu disertai Tuhan.
orang yang berhasil, gagah, cakep, punya wibawa. Akhirnya sekarang pekerjaannya nggak karuan semua, nggak ngasih duit. Ngasih anak duit aja nggak bisa. Lalu berpisahlah mereka, rumah tangganya hancur. Tapi istrinya diberkati, punya duit banyak. Pekerjaan diberkati, betul-betul diberkati saudaraku. Nah itulah, kenapa? Istrinya ikut perintah Tuhan. Suaminya kan harus mengampuni. Nggak mengampuni, selesai sudah. Penghukuman itu ada. Tapi belum tentu langsung bisa berjalan waktu. Saul 40 tahun kemudian. Daud langsung, Nabi Nathan dikirim. Musa ditunggu sampai hampir akhir pertandingan, hampir akhir pelayanan dia. Batu yang dia pukul. Maka dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Upahnya juga beda-beda. Yosua terima tanah Kanaan, Kaleb terima gunung. Musa tanah Kanaan aja nggak diterima, anak menjadi imam biasa. Yosua anaknya jadi imam biasa, malah anak-anak Kaleb yang terima gunung. Kita mah hidup tetap sederhana. Dia mah melayani Tuhan gitu aja, wih kaya raya dia sekarang. Enggak, dia Kaleb. Gitu saudaraku. Daud anaknya nggak karuan semua, walaupun dia menyediakan uang buat pembangunan bait Allah, walaupun Salomo dipakai jadi raja pengganti. Yang lain gimana? Saling bunuh, saling perkosa. Anak Yakub juga sama. Bapak emaknya yang nggak benar. Ada dosa yang dilakukan. Caranya gimana? Sentuh hati Tuhan, datang sebagai anak, tekuk lutut, belajar mengikuti perintah. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Itu sudah datang. Lalu gimana? Ya tidak mengubahkan apa-apa. Bapak di juga ngomong, udah kamu mulai dari awal lagi sebagai tentara. Daud harus keluar dari kerajaan, baru duduk lagi sebagai raja. Merasakan susahnya tidak menjadi raja, dihina, dilecehkan, mau dibunuh sama musuh Absalom. Udah pernah ngerasain tuh ngiler-ngiler tuh. Jadi kayak orang gila ketika di Saul. Sekarang dikejar anaknya. Nah setelah itu Daud bertobat, nggak melakukan lagi. Abraham 2 kali jual istri. Sehingga suami istri nggak bisa dipulihkan. Sampai tua nggak bisa dipulihkan. Tapi bisa birahi dua-duanya. Rumah tangganya nggak benar itu. Dalam luka malah birahi. Akhirnya Sarah itu bunting. Bukan dibuntingin sama Roh Kudus kayak Yesus, bukan. Sarah itu dibuntingi Abraham. Jelas. Ternyata dalam kepahitan tetap mereka itu punya libido. Tapi naruh satu wanita di tengah-tengah mereka. Namanya Hagar, jadi istri. Bukan gundik loh. Ditulis Alkitab istri Hagar itu. Sehingga dia punya hak diberkati Tuhan. Karena keturunan Abraham. Kenapa? Siapa suruh ambil Hagar? Menggantikan fungsinya Allah. Aneh kan? Kenapa? Karena mengandalkan kemampuan manusia. Karena mau jalan sendiri gak ikut perintah. Gak sabar nunggu perintah dan sebagainya. Sok pinter, sok bisa. Udah kamu kawin aja Hagar deh. Maunya cuan aja. Ya Abraham, ayo sini. Daun muda, perawan nih. Udah kau buntingin deh. Lahirlah Ismail. Kalau Yakub takut istri, ngintil istri. Sehingga Esau, padahal anak yang dikasih tersingkirkan. Karena Yakub mempengaruhi mamanya bentak papanya harus ikut. Ada banyak hamba-hamba Tuhan tuh saya lihat. Saya pernah lihat saudaraku. Hamba Tuhan yang lagi ngomong nih laki ini, terus istrinya melotot nih, kan di depan saya gini. Saya lirik begini. Langsung dia diem, dia putar kata-katanya. Terus terjadi juga ketika dia ngomong, terus istri ngomong dia diem. Sampai istrinya selesai, dia tetap diem. Suami takut istri itu. Dan gak benar. Gak benar itu.
Ada lagi yang cuma cuan. Laki-laki cuma cuan aja. Orang-orang cuma cuan aja. Yang penting cuan deh. Abraham itu orang punya karakter yang penting cuan. Ya udah nih perawan nih, gua sikat deh. Tapi akhirnya yang dia sikat sama anaknya, hasil hubungan dia, buah daripada hubungan dia, akhirnya gimana? Diusir sama dia kok, gak dikasih apa-apa. Kalau Sarai itu orang-orang yang lari dari masalah. Menunggu janji Tuhan, timbul masalah, lari dia. Memakai jalan sendiri, maka ambil aja bujang dia Hagar. Ini yang kayak yang paling patuh, ini yang paling cantik, yang paling bisa. Ya lah, lu jadi istri kedua dah. Jadi istri benar istri. Ternyata Abraham banyak dengan Hagar. Karena berantem terus sama Sarai. Maka Hagar jadi kurang ajar sama nyonyanya. Marah Sarainya. Sarai itu jutek, judes, galak. Ngatur suami. Keluarlah Ismail nanti loh. Hagar orang yang tidak tahu diri. Dikasih kebaikan, dikasih kesempatan, dikasih kasih sayang, dikasih fasilitas. Orang-orang yang diberikan sesuatu yang lebih buat dia. Tapi tidak tahu diri. Kurang ajar dengan nyonyanya, dengan Sarai. Ada banyak orang nggak tahu diri saudaraku. Ada orang berbuat baik malah dibalas kejahatan. Ada orang berbuat baik malah kurang ajar sama orangnya. Orang rendah hati malah diinjek-injek. Orang Allah malah dikejar-kejar, digebukin dia. Enggak. Kalau Yesus tidak punya pribadi itu. Dan kita anak-anak Allah yang melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan, kita tidak boleh punya pribadi itu. Pribadi Abraham, pribadi Sarai, pribadi Hagar, nggak boleh. Kita harus punya pribadi seperti Paulus, seperti Elia, sakit, putus asa, mau mati, Tuhan matiin aku aja deh. Tuhan bilang enggak, kasih makan malaikat. Ketiduran, bangunin, kasih makan minum dia. Akhirnya double porsi, pelayanan satu cuma ngurusin Ahab, habis itu dikasih 3. 3 orang, Elisa, ya, terus ada 2 raja. Elisa diberikan, 2 raja ini diurapi. Langsung di double porsi, putus asa karena nggak mampu, nggak kuat, gitu. Tentara yang nggak mampu, nggak kuat, tapi mencapai garis finish, walaupun muntah-muntah, dia sampai garis finish, itu tentara tetap menerima, tetap nilainya itu dikasih lulus sekolahnya. Tapi dengan catatan maka dia harus dilatih terus. Sampai dia kuat berjalan sampai sekian kilo itu bawa ransel. Lalu berjalan di sungai, menyelam dan sebagainya. Mendapatkan catatan khusus sehingga dia harus berlatih khusus. Lagi di hal itu aja. Di dalam Tuhan tuh ada. Nah anak muda itu salah satu diminta itu. Kamu tuh kekurangan ini di kitab Markus nanti. Maka kamu harus latih dirimu dengan ini, tentang harta. Gitu loh. Dan Tuhan akan datangkan terus. Tapi kalau kita menolak, kita kena punishment. Nah, sekarang kita hari ini mulai belajar apa sih yang dikatakan Yesus. Pendapat Yesus untuk anak muda ini. Pertama apa yang diminta Yesus? Keberadaan anak muda itu, kita sudah bicara nih, 3 hari ini. Nah hari keempat ini kita bicara. Bagaimana? Kita belajar apa pendapat Yesus tentang karakter anak muda ini. Tolong ditampilkan firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu perintah. Nah ini kata Yesus. Ayat selanjutnya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat selanjutnya. Nah, Yesus itu selalu menunggu reaksi kita. Setelah reaksi kita buruk ataupun baik, ada jedahnya nanti. Jadi enggak langsung Tuhan ngomong. Kalau berdoa jangan instan minta jawaban, jangan saudara. Ada yang jedah, ada yang instan, ada. Tapi jangan buat patokan ya. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, enggak kepada anak muda ini. Sehingga pendengar firman Allah itu yang paling diuntungkan. Mendengarkan suara Tuhan paling diuntungkan. Mendengarkan pengajaran-pengajaran dari para hamba Tuhan itu yang paling diuntungkan.
Karena Yesus mengajar murid-muridnya, ditulis murid-murid. Mereka yang mengikut Yesus dengan intens dan stabil, itu yang paling diuntungkan. Karena ini murid-murid kan ngintil Yesus. Yesus lagi ngomong nih sama anak muda. Anak muda ini bermasalah. Setelah anak muda itu sedih pergi. Nah, Yesus ajar muridnya. Anak muda ini gak dapat. Jadi saudara, apapun yang terjadi sama saudara sebagai pelayan Tuhan, duduk sebagai murid. Punya hati suara sebagai murid. Tuhan Allah setiap pagi mengasah telingaku untuk menjadi seorang murid. Ya saya tulis. Memiliki telinga yang tajam sebagai murid. Mendengarkan baik-baik. Lalu belajar mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Arti daripada perkataan Tuhan. Arti dari firman yang diberitakan oleh para pastor. Minta hikmat dan pengertian. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya itu menulis banyak tentang pengajaran sebetulnya saudara. Tuhan berikan aku hikmat untuk mengerti. Roh hikmat dan pengertian. Dia bilang, oh ngerti. Ternyata di kehidupan ini aku salah. Oh ternyata ini aku diteguhkan Tuhan. Oh ternyata ini aku harus melakukan ini. Oh ternyata kurang ini. Oh ternyata aku berlebihan dengan ini. Ternyata itu begini. Menurut berita Injil yang dikhotbahkan pastor. Maka harus ibadah. Harus dengan pengajaran. Harus aktif dengan hal rohani. Sediakan waktu. Kalau saudara tidak punya kaki untuk pergi. Tidak punya waktu untuk pergi. Mepet. Saudara di kamar saudara. Bangun tidur mau tidur. Apapun waktu luang saudara mau di kantor. Buka HP, buka YouTube. Di situ banyak tidak terbatas khotbah Kristen. Dari hamba Tuhan pedalaman desa sampai hamba Tuhan yang di luar negeri, di ujung negeri sana. Dari Alaska, dari Amerika, ada semua di YouTube. Dari materi yang namanya diawali Adam dan Hawa sampai kitab Wahyu yang terakhir. Ada yang mengkhotbahkan itu saudaraku. Dari khotbah KKR sampai seminar ada semua itu di sana. Tinggal saudara dibawa Tuhan kemana, pingin yang mana. Saudara harus belajar. Punya hati dan telinga sebagai seorang murid. Belajar. Sehingga murid-murid ini diuntungkan saudaraku. Anak muda itu dirugikan. Makanya kita harus mengambil kesimpulan. Harus selalu punya hati murid sampai dipanggil pulang. Karena nggak ada habisnya belajar di dunia. Nggak bisa menghabiskan isi Alkitab. Nggak ada orang mengalami dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal terakhir ayat terakhir. Nggak ada. Semua akan dikhususkan sama Tuhan. Hidupnya menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan. Jari kanan, jari kiri aja itu nggak bisa sama kok. Coba saudara lihat, rambut itu sama nggak ada, kelihatan sama. Tapi kalau diteliti secara mikroskop itu nggak sama. Jadi menempati tempat-tempat yang khusus yang Tuhan inginkan. Mau dalam hal apapun, sebagai apapun saudaraku. Ya, hati-hati jangan terjebak dengan keinginan sendiri seperti anak muda itu. Sekarang kita belajar sebagai seorang murid. Apa yang dikatakan Yesus? Tolong ditayangkan ayatnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku perhatikan ini. Sukar sekali orang kaya masuk kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Karena yang diingini surga, hidup kekal. Tuhan cuma ngomong, kalau kamu ingin hidup, kamu harus begini. Kalau kamu ingin sempurna, kamu jual harta milikmu. Yang satu dia lakukan, yang satu tidak mau. Nah, kegagalan anak muda ini karena dia memilih. Setelah dia datang memperlakukan Yesus dengan tidak benar, hanya sebagai guru. Dengan dia juga punya keinginan tujuan yang nggak bisa diarahkan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Gitu. Terus dia ini adalah seseorang yang mau enaknya sendiri, memilih sendiri. Karena tidak mau kehilangan apa yang dia miliki. Dia nggak mau diarahkan Tuhan. Dia datang memperkenalkan Yesus dengan salah. Lalu dia punya keinginan yang nggak mau diarahkan Tuhan. Kenapa? Dia ingin kerajaan surga tanpa melalui kerajaan Allah. Gak bisa. Karena penentuan Yesus.
Dia seenaknya sendiri, dia milih sendiri. Memperlakukan Yesus salah, terus punya keinginan sendiri, lalu seenaknya sendiri, karena milih sendiri maunya. Ya nggak bisa, dia yang atur Yesus, dia yang menjadi Tuhan. Jadi dia mau menempatkan diri kelingking, dimasukin ke lubang hidung, mana bisa sih? Jempol masukin ke lubang hidung, ya nggak bisa. Jempol menggantikan lidah, nggak bisa. Jempol menjadi mata, nggak bisa. Nah, inilah proses pembelajaran. Di mana Yesus mengajarkan pada murid-murid. Jadi kerajaan surga itu sudah disediakan. Tidak usah cari. Tugasmu di bumi adalah berjalan bersama kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan makanan minuman tapi kuasa. Kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kamu harus berjalan dengan Roh Allah. Mengikuti perintah Allah. Karena Roh Allah akan menyampaikan perintah Allah. Dia akan bersaksi tentang aku. Dia akan membawa kamu pada seluruh kebenaran itu. Dan dia akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepada kamu. Dan sebagainya. Kitab Yohanes tulis, saudaraku. Searching, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh huruf besar, Roh Kudus. Itu keluar semua itu ayat-ayatnya. Nah itu yang dikerjakan Roh Kudus. Sehingga hari ini kita belajar, anak muda itu ingin kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan karena Tuhan cuma ngomong sempurna. Tetapi dia datang kepada Tuhan karena dia memperlakukan Tuhan itu tidak pas. Dia datang dengan memperlakukan Tuhan tidak pas hanya sebagai guru. Lalu dia sudah punya tujuan. Nah tujuan itu Tuhan nyatakan salah, Tuhan ingin arahkan. Dia tidak mau karena dia tidak ingin kehilangan apa yang dia miliki. Sehingga dikatakan orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Yesus tidak bicara tentang kerajaan Allah lagi. Orang muda ini kehilangan surga, saudaraku. Sehingga saudaraku, kalau saudara punya karakter anak muda ini, yang saya ulang ya, saudara memperlakukan Yesus dengan tidak pas, dengan tidak benar sesuai Alkitab, tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan, saudaraku datang dengan tujuan yang berseberangan dengan keinginan hati Tuhan, dan saudara tidak mau diarahkan dengan keinginan Tuhan, saudara akan kehilangan surga. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.